Hai sobat, masalah terbesar orang bodoh yang menganggap dirinya cerdas adalah mereka tak tahu betapa banyaknya hal yang mereka tak tahu. Definisi Dunning-Kruger efek adalah bias kognitif yang membuat individu tidak terampil, dalam bahasa kasar disebut bodoh, memiliki ilusi merasa superior atau, wah, yaitu salah mengartikan kemampuan mereka lebih tinggi daripada yang seharusnya. Dalam eksperimen Dunning-Kruger, mahasiswa diminta untuk menyelesaikan tes untuk menilai kemampuan mereka di bidang logika, tata bahasa, dan humor. Setelah mengerjakan tes itu, mereka diminta untuk menilai tingkat kompetensi mereka sendiri di area yang diuji. Hasilnya, seperempat mahasiswa dengan kinerja terburuk mengira bahwa pencapaian mereka ada di angka yang tinggi. Dunning-Kruger menunjukkan bahwa ada jurang antara level pengetahuan yang dimiliki orang bodoh dan level pengetahuan yang perlu mereka miliki agar mereka bisa paham bahwa mereka bodoh. Nah, jurang itu terlalu lebar sehingga mereka sulit mengetahui apa yang sebaiknya mereka ketahui. Jadi, mereka kesulitan mengenali serta menilai kemampuan mereka dan jadi overestimate. Hal menarik lain dari riset ini adalah bahwa mereka yang cerdas justru sebaliknya, mereka menilai kemampuan mereka lebih rendah dari yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena mereka merasa tesnya gampang dan yakin bahwa yang lain pun bisa dengan mudah mengerjakannya. Jadi, mereka bukan orang istimewa. Padahal, peringkat mereka 5% teratas di tes itu. Efek dari riset Dunning-Kruger ini tidak main-main. Urusan underestimate dan overestimate ini punya implikasi serius. Contohnya, di Indonesia orang yang tak paham politik banyak yang mendaftar jadi calon anggota legislatif atau ikut pemilihan kepala daerah. Di Perancis, pemerintahnya pernah menggunakan uang mereka untuk membeli armada kereta api dan setelah itu barulah mereka tahu bahwa kereta itu terlalu lebar sehingga tak bisa melewati rel yang melintas di depan 150 stasiun. Dalam studinya yang lain, Dunning menunjukkan bahwa perempuan yang menilai kemampuan saintifiknya lebih rendah daripada laki-laki, padahal sesungguhnya level mereka mirip sekali, bersikeras tak mau ikut kompetisi sains. Lalu, cara menghindari diri dari jebakan overestimate dan underestimate ini bagaimana? Dunning mengatakan bahwa caranya adalah dengan terus belajar, menghindari dogma, belajar tentang metakognisi, berpikir tentang berpikir, dan rajin melakukan atau membaca riset. Adapun salah satu cara terbaik adalah mengusahakan agar ada orang yang paham bidang terkait memberi feedback atau umpan balik yang berkualitas. Misalnya, ada orang yang merasa cukup punya ilmu tentang daur ulang sampah padahal sebenarnya pengetahuannya di bidang itu termasuk minim. Jika sok tahunya dibiarkan, hasilnya bisa buruk karena bisa saja ia lantas melakukan daur ulang sembarangan yang akhirnya malah membuat sampah jadi semakin banyak. Mesti ada ahli yang mengajak dia ngobrol lalu memberi masukan. Berikut informasi yang dapat kami sampaikan, terima kasih sampai jumpa lain waktu.